Halo, perkenalkan nama saya Natania Marceda Cruz Klaber dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan melakukan tugas inhal yang mana saya akan menjelaskan tentang struktur neuron, arteri, dan vena. Nah, di sini saya akan memulai dengan struktur neuron. Struktur neuron itu dia mengacu pada struktur fisik dari sel-sel saraf, juga dikenal sebagai yaitu neuron yang merupakan unit dasar dari sistem saraf dalam tubuh manusia. Dan jenis sel neuron ini itu sangatlah khusus dan dia juga bertanggung jawab untuk mengirimkan, menedang, menerima, dan memproses sinyal listrik dan kimia dalam sistem saraf. Jadi, struktur neuron itu dia terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik, rangsang, dan akson sebagai penyambung kabel rangsang dari badan sel menuju terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju, yaitu ini. Nah, di struktur neuron ini saya akan menjelaskan dengan sepengetahuan saya um, sendiri tentang satu-satu dari struktur ini. Nah, jadi di setiap neuron itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu uh, ada nukleus, ada dendrit, soma, akson, squamous cell, dan nerve ending. Nah, yang pertama adalah soma, yaitu atau badan sel, dia itu adalah bagian utama dari neuron yang berisi inti sel dan sebagian besar dari organel sel lainnya. Yang kedua adalah dendrit, ya dia itu adalah ekstensi perbentuk cabang yang keluar dari badan sel, yang berfungsi untuk menerima sel sinyal untuk impuls dari neuron lain atau sel sensorik yang mengirimkan ke badan sel. Nah, yang ketiga adalah akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel yang mengirimkan sinyal listrik ke neuron lain atau efektor. Ya, dia itu dilapisi oleh mielin sheath, uh, mielin sheath yang meningkatkan kecepatan transmisi sinyal. Nah, yang keempat itu adalah squamous cell atau dikenal sebagai sel squamous adalah jenis sel glia yang ditemukan dalam sel saraf tepi. Sel squamous ini memainkan peran penting dalam membantu fungsi dan pemulihan neuron dalam sistem sistem saraf tepi. Jadi struktur neuron ini sangatlah kompleks dan jaringan koneksi antara neuron tersebut memungkinkan sistem saraf untuk mengirimkan informasi secara cepat dan secepat dan efisien seluruh tubuh. Juga struktur struktur neuron ini dia mengendalikan berbagai fungsi dan aktivitas mental dan fisik. Nah, next adalah sirkulasi dan pembuluh darah. Nah, sirkulasi dan pembuluh darah ini terdiri atas jantung sebagai pemompa darah, pembuluh darah sebagai jalur transportasi, dan darah darah itu sendiri. Pembuluh darah itu, pembuluh darah itu, pembuluh darah manusia itu merupakan struktur tabung tertutup yang mengedarkan darah dari jantung menuju paru-paru dan sistemik kemudian kembali ke jantung. Nah, um, ada beberapa jenis pembuluh darah. Uh, itu dia terdiri dari jaringan arteri, vena, dan kapiler yang membentang, fungsinya itu untuk membentang di seluruh tubuh, membantu mengangkut darah, zat nutrisi, oksigen, dan produk limpa. Nah, yang pertama adalah arteri. Arteri itu mengangkut darah dari jantung yang kaya akan oksigen. Dia itu terdiri dari aorta besar, sedang, dan kecil. Nah, arteri ini memiliki dinding yang tebal dan fleksibel dan memungkinkannya menahan tekanan darah yang tinggi saat darah dipompa keluar dari jantung. Yang kedua adalah vena, di mana dia mengangkut darah menuju jantung yang kaya akan karbon dioksida, terdiri atas vena besar, sedang, dan kecil. Vena besar dan kecil. Nah, vena ini memiliki dinding yang lebih tipis daripada arteri dan sering dilengkapi dengan katup yang mencegah aliran balik darah. Nah, yang ketiga adalah kapiler darah. Dia menghubungkan dan arteri dan vena. Oke, yang pertama adalah
Yang pertama adalah um, arteri atau sistem arteri. Arteri itu diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alurnya keluar menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kaya akan O2 atau oksigen ke seluruh seluruh bagian tubuh. Nah, pembuluh pembuluh darah arteri atau pembuluh darah arteri itu terdiri dari beberapa jenis yang terletak di bagian tubuh manusia. Antara lain adalah aorta, uh, aorta, karotid arteri, uh, bronkial arteri, ada juga perikardial arteri, subclavian arteri, thoracic aorta, dan coronary arteri, dan lain-lainnya. Nah, um, di sistem peredaran sistem ini dia itu dimulai dengan aorta. Aorta akan keluar uh, dari ventrikel kiri dan akan kemudian naik menjadi aorta ascendens. Aorta ascendens. Oke. Jadi di aorta ascendens ini akan muncul dua percabangan arteri kecil, yaitu right coronary artery dan left coronary artery, yaitu arteri dextra, aorta ascendens dextra dan sinistra yang akan menjadi um, aorta ascendens coronaria. Nah, di aorta um, ascendens coronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis akan disebut arteri um, arteri um, disebut end arteri. Nah, um, sehabis menjadi aorta ascendens, dia akan sistem peredaran sistematik itu akan mendatar menjadi arcus aorta. Arcus aorta yang mana uh, arcus aorta ini akan muncul tiga bercabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Uh, nah, di um, pertama adalah trunkus bronchiosephalika. Kedua adalah arteriocarotis communis sinitra. Dan yang ketiga adalah arteri subclavia sinistra. Nah, di setelah ini, setelah aorta aorta arcus aorta ini um, sistem peredaran sistematik itu akan kemudian turun menjadi aorta descendens di mana aorta descendens ini adalah lanjutan menurun dari arcus aorta, ya, yang akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens uh, pars abdominalis. Pars abdominalis. Nah, aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut dengan pars thoracica, di mana uh, aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, um, interkostal, dan sebagainya. Nah, yang pars abdominalis dia akan terletak di lebih inferior dari diafragma, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian pencernaan dan aorta iya sistem pencernaan dan organ-organ di viscera. Nah, next adalah um,
Next adalah sistem vena. Nah, vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Jantung. Jadi, jadi vena-vena ini akan bermuara langsung ke atrium kanang. Kanang dan vena-vena ini adalah vena vena cava superior ini dan vena cava inferior. Vena cava inferior yang ini. Nah, di vena cava superior, yaitu adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena branchiocefalica atau innominative veins, dan juga vena azygos. Vena azygos. Jadi, yang ini adalah sepasang vena branchiocefalica. Jadi, masing-masing vena brachiosefalika itu adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunki, kepala, otak, dan ekstremitas atas, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, yang kedua adalah vena azygos. Vena azygos adalah vena azygos itu akan mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Nah, vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan berbentuk dua percabangan yang disebut vena vena hemizygos aksesoria, dan juga vena hemizygos. Nah, next adalah vena cava inferior, yang mana vena cava itu dia akan mendrainase darah dari bagian organ viscera dan ekstremitas inferior. Nah, di yang harus diingat itu vena cava inferior adalah uh, bahwa bahwa sebelum masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena sistem vena porta hepatis yang ada di gambar ini. Lalu dia akan dialirkan ke vena cava inferior. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.